Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soebatul Aslamiyah dari kelompok 7 dan teman-teman saya Dina Erianti, Meli Amelia Felina, Nur Hidayanti, dan Junita Mulyadasari. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang etika profesi keguruan dalam pendidikan Islam. Jadi saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu sifat-sifat guru dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu ada Rabbani, yaitu sempurna ilmu dan takwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya Ali Imran ayat 79. Dan yang kedua yaitu mempunyai persiapan baik segi ilmiah, vokasional, dan budaya. Yang ketiga yaitu ikhlas. Sebagai pengajar kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu berperilaku baik, sebagaimana seorang guru harus menjadi contoh dan tauladan murid-muridnya. Yang kelima adalah fleksibel terhadap kaidah-kaidah pembelajaran baik segi profesionalitas dan logikal yang baik. Dan yang keenam yaitu sasiyah, di mana harus kuat dan sanggup untuk membimbing murid-muridnya menuju jalan yang telah ditentukan. Yang ketujuh adalah sadar akan tren pengaruh-pengaruh global yang akan mempengaruhi generasi baik segi akidah dan pemikiran murid-muridnya. Yang kedelapan adalah adil. Sebagai guru harus bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih kepada murid-muridnya sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 8. Dan itu saja pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya di materi selanjutnya. Yang selanjutnya, bagian B adalah pandangan mengajar dan guru menurut Al-Ghazali. Berkenaan dengan hal mengajar, para tokoh pendidikan Islam memiliki pandangan tersendiri. Al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa mengajar adalah yang pertama, memelihara anak dari perbuatan tercela, yang kedua, membimbingnya agar menjadi anak yang soleh, yang ketiga, menjauhkan anak dari pergaulan yang jelek, yang keempat, mengajarkan cara yang benar dalam mencari rezeki, yang kelima, mengajarkan anak agar tidak sombong, yang keenam, mengajarkan Al-Quran, dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga untuk mengembangkan penalarannya. Berkaitan dengan mengajar, Al-Ghazali membahas kedudukan dan fungsi guru sebagai pengajar. Ia memandang guru sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing. Al-Ghazali menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya hendaknya tidak memandang dirinya sebagai penguasa dan mempunyai otoritas penuh, tetapi lebih dianggap sebagai manager of learning yang senantiasa siap membimbing dan membantu siswa dalam menjalani aktivitas belajarnya menuju kedewasaan dan kematangan dirinya. Yang kedua, Al-Ghazali menyatakan mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia. Al-Ghazali menyatakan bahwa pekerjaan guru lebih baik dan lebih mulia daripada pekerjaan apapun, karena seorang guru mengolah dan membimbing manusia yang merupakan makhluk termulia di sisi Allah. Yang ketiga, dalam mengajar, guru harus memberikan teladan bagi murid. Sebagai seorang yang mengajar, membimbing, dan mengarahkan, guru harus menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya. Untuk ini, seorang guru menjaga kewibawaan di hadapan murid-muridnya. Ia harus dapat menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, sehingga akan terpancar dari dirinya cahaya kemuliaan. Yang keempat, guru harus memotivasi muridnya. Sebagai seorang yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka seorang guru harus dapat membangkitkan semangat belajar anak. Sebagai motivator inilah guru harus membangkitkan semangat murid dalam belajar. Nah, dari uraian-uraian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Ghazali berpandangan idealistik terhadap profesi guru. Idealisasi guru menurutnya adalah orang yang berilmu, beramal, dan mengajar. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai keutamaan kepribadian seorang pendidik. Seorang pendidik dituntut memiliki beberapa keutamaan yang menjadi kepribadiannya. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah 1. Sabar dalam menanggapi pertanyaan murid.
Kedua, senantiasa bersifat kasih tanpa pilih kasih. Ketiga, duduk dengan sopan, tidak ria dan pamer. Keempat, tidak takabur kepada orang-orang yang jalim dengan maksud mencegah tindakannya. Kelima, bersikap tawadu dalam setiap pertemuan ilmiah karena bersikap dan pembicaraan hendaknya tertuju pada topik musalah. Ketujuh, memiliki sifat bersahabat terhadap semua muridnya. 8. Menyantuni dan tidak membentak orang-orang bodoh. 9. Membimbing dan mendidik murid-murid dengan cara dan baiknya. Ke-10. Berani berkata tidak terhadap masalah yang Anda persoalkan. Ke-11. Penampilan hujah yang benar. Selanjutnya, berkenaan dengan profesi mengajar, Ibnu Khaldun menganjurkan agar guru mengikuti perkembangan anak ini secara teliti. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembelajaran sebagai aktivitas profesional mirip dengan gagasan Ikhwan Al-Shafa yang sangat mengapresiasi aktivitas profesional. Tidak kalah dengan aktivitas intelektual, semisal filsafat, logika, dan ilmu kebahasaan. Senada dengan pandangan di atas, Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa tidak hanya peserta didik yang dituntut untuk beretika, pendidik juga dituntut untuk memiliki etika. Oleh karena itu, ia juga menawarkan beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu senantiasa mendekatkan diri dan takut kepada Allah, senantiasa bersikap warak, tawadhu, khusyuk, juhud, mengadukan persoalan kepada Allah, tidak menggunakan ilmu untuk meraih keduniaan semata, tidak selalu memanjakan anak didik, menghindari tempat-tempat kotor dan maksiat, mengamalkan sunnah Nabi SAW, istiqomah membaca Al-Quran, menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan, membiasakan diri menulis, mengarang dan berikhlas. Demikian pula ketika hendak mengajar dan ketika mengajar, seorang pendidik hendaknya memperhatikan beberapa etika, yaitu mensucikan diri dari hadas dan kotoran, berpakaian sopan, rapi, dan wangi. Berniatlah beribadah ketika mengajar, menyampaikan hal-hal yang diajarkan Allah, membiasakan membaca, mengucapkan salam ketika masuk kelas, membiasakan berdoa sebelum memulai pelajaran, menciptakan ketenangan dalam ruang belajar, dan menegur serta menasihati dengan baik jika terdapat anak-anak nakal, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang kurang jelas dan belum dipahami, dan sebagainya. D. Persyaratan seorang guru. Menurut Al-Kanani, dalam Ramayulis mengemukakan persyaratan seorang guru atas 3 macam. Yang pertama, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu hendaknya guru senantiasa insaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan, bahwa ia memegang amanah ilmiah yang diberikan Allah kepadanya. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk pemeliharaannya adalah tidak mengajarkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Hendaknya guru bersifat zuhud, artinya ia mengambil rezeki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya secara sederhana. Hendaknya guru berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, atau kebanggaan atas orang lain. Hendaknya guru memenuhi mata pencarian yang hina dalam pandangan syara dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan harga dirinya di mata orang banyak. Hendaknya guru memelihara syiar-syiar Islam seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya, dalam melakukan semua itu, hendaknya ia bersabar dan tegar dalam menghadapi celaan dan cobaan. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal
yang disunahkan oleh agama, baik dengan lisan maupun perbuatan. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya dengan orang banyak dan menghindarkan diri dari akhlak yang buruk. Guru hendaknya selalu mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti ibadah, membaca, dan mengarang. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu dari orang lain yang lebih rendah darinya. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran atau pedagogis didaktis, yaitu sebelum keluar rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari najis dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syariat. Selanjutnya, ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid. Sebelum memulai belajar, hendaknya guru membaca bagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan nilai kemuliaan dan kepentingannya. Hendaknya guru selalu mengatur volume suaranya agar tidak terlalu keras sehingga membisingkan ruangan, tidak pula terlalu rendah hingga tidak mendengar oleh siswanya. Hendaknya guru menjaga ketertiban majelis dengan mengarahkan pembahasan pada objek tertentu. Guru hendaknya menegur murid yang tidak menjaga sopan santun dalam kelas, seperti menghina teman, tertawa keras, tidur, berbicara dengan teman, atau tidak menerima kebenaran. Guru hendaknya bersifat bijak dalam melakukan pembahasan, penyampaian pembelajaran, dan menjawab pertanyaan apabila ia ditanya tentang sesuatu yang tidak ia tahu. Hendaklah ia mengatakan bahwa ia tidak tahu. Terhadap murid baru, hendaknya guru bersifat wajar dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa telah menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya. Guru hendaknya menutup setiap akhir belajar mengajar dengan kata wa Allah alam, artinya Allah Maha Tahu, yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah. Materi selanjutnya yang ketiga adalah kode etik guru di tengah-tengah para muridnya. Antara lain, yang pertama, guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara, menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat. Yang kedua adalah guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Yang ketiga, guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Yang keempat, guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Yang kelima, guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran. Yang keenam, guru hendaknya mengadakan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Yang selanjutnya adalah guru hendaknya bersikap adil terhadap seluruh murid-muridnya. Selanjutnya, atau yang kedelapan, guru hendaknya berusaha membantu kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan maupun dengan hartanya. Yang kesembilan, guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik dari segi intelektual maupun akhlaknya. Murid yang soleh akan menjadi tabungan
bagi guru, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah ciri utama dari seorang guru. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka seorang guru juga harus mempunyai ciri utama, yaitu wibawa atau kewibawaan. Kewibawaan adalah pengaruh positif normatif yang diberikan kepada orang lain atau dalam hal konteks guru itu kepada anak didik dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dibahas sebelumnya adalah seorang guru harus memiliki etika dan akhlak yang mulia. Hal ini sejalan dengan tugas seorang guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, namun ia juga harus senantiasa mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kita tidak hanya sekedar membutuhkan ilmu, tapi kita juga memerlukan akhlak yang mulia. Etika atau sifat guru yang sebagaimana tadi telah dijelaskan, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat yang berhubungan dengan kepribadian, yang kedua adalah yang berhubungan dengan keahlian akademik. Kedua sifat ini akan membentuk karakter seorang guru yang memiliki kematangan dalam kepribadian dan akhlak sekaligus keprofesionalan dalam bidang keilmuannya. Sekian materi dari kami selaku kelompok 7. Kami menyadari bahwa apa yang kami sampaikan masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak terdapat kesalahan serta kehilapan. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta komentar yang cerdas bagi kalian semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua.